Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa UTI Banjarmasin Pokja Kandangan, semester 3 yang kami hormati. Selamat berjumpa. Hari ini kita mendiskusikan perbedaan pendekatan analisis sistem politik dari David Aston dan struktural fungsional sistem politik dari Gabriel Allman. Analisis sistem politik dari David Aston termasuk dalam pendekatan tingkah laku. Pendekatan analisis pada tingkah laku manusia atau masyarakat. 3 hal yang menjadi perhatian kita dalam sistem politik tersebut adalah yang pertama, adanya ketergantungan antar unit dalam sistem atau terjadinya koherensi. Yang kedua, sistem politik harus netral atau bebas dari ideologi. Yang ketiga, ada coherence atau ketergantungan antar unit yang membangun suatu sistem politik. Secara sederhana, sistem politik David Aston dapat kita lihat ada input, konversi, dan output. Input berasal dari tuntutan atau demand. Bisa juga berasal dari dukungan atau support. Demand dan support tersebut dikonversi menjadi suatu keputusan yang mana keputusan tersebut merupakan output dari sistem politik. Output sistem politik karena pengaruh lingkungan dia bisa menjadi feedback bagi input sistem politik tersebut. Jadi kembali lagi kepada proses awal. Nah, itulah bagian sederhana dari analisis sistem politik dari David Aston. Kemudian yang kedua kita membahas sistem struktural fungsional Gabriel Allman. Jadi pendekatan struktural fungsional dari Gabriel Allman ini berasal dari ilmu sosiologi. Inspirasinya dari ahli sosiologi terkenal Talcott Parsons yang mencetuskan Grand Theory. Nah, penelitiannya mengenai sistem perburuhan di Amerika. Jadi buruh dianggap optimal, industri dianggap optimal apabila buruh diorganisasikan ke dalam fungsi dan struktural yang khusus. Nah, begitu juga dengan sistem politik ini. Sistem politik struktural fungsional Gabriel Allman ini ada divisi khusus juga. Nanti kita lihat di bagian selanjutnya. Yang harus terdapat atau beberapa hal utama yang harus ada adalah sistem politik merupakan interaksi yang bebas dan merdeka. Yang kedua, tujuan untuk mencapai suatu kesatuan dalam masyarakat atau integrasi dan adaptif terhadap perubahan. Yang ketiga, adanya keabsahan dalam penggunaan kekuatan fisik dari suatu sistem politik. Nah, secara sederhana dapat kita lihat bagannya. Di sisi kanan adalah fungsi input sampai dengan pembuatan keputusan. Di sisi kiri adalah fungsi output. Di sini kita lihat unit-unitnya adalah pada fungsi input kelompok kepentingan, pada fungsi output adalah badan peradilan untuk melakukan sosialisasi. Bagaimana komunikasi politik? Pada sisi input dilakukan badan legislatif dan pada sisi output pada eksekutif. Begitu juga dengan rekrutmen politik. Pada sisi input dilakukan oleh partai politik dan birokrasi pada sisi output. Jadi sisi output ini nantinya berupa penerapan kebijakan dan penghakiman kebijakan, sedangkan sisi input berupa artikulasi kepentingan dan agregasi kepentingan. Nah, itulah saudara-saudara gambaran singkat mengenai sistem politik struktural fungsional dari Gabriel Allman. Nah, kami mengharapkan saudara-saudara bisa mendalami lagi, bisa mempelajari lagi dengan referensi yang lain. Dapat saudara-saudara lihat di berbagai jurnal, modul, dari berbagai sumber. Terakhir, kami mengharapkan saudara-saudara menjaga kesehatan protokol 3M dan belajar dengan konsisten sehingga memperoleh apa yang dicita-citakan. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.